Kemarin sempat ada yang request tentang sejarah saya mengenal dunia Shutterstock dan kenapa saya masih bekerja di Shutterstock di sela-sela pekerjaan saya rutin. Jadi hari ini saya akan sharing buat teman-teman semua. Mudah-mudahan ini jadi sebuah cerita inspirasi yang mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua. Stay tune. Selamat malam dari kota Jogja, selamat malam dari Sapulu Coffee. Jadi hari ini saya ada di cafe, di belakang nih rame banget daerah Keraton. Nih di samping sini bar saya. Jadi sharing-sharing ya tentang gimana pertemuan saya pertama kali dengan Shutterstock. Jadi saya sebenarnya sudah cukup ada cerita bahwa dulu 2015, 2014 tuh ada semacam platform yang bisa bikin saya dapat duit secara terus-menerus dari dunia fotografi. Ya caranya menjual foto secara online. Cuman saya nggak pernah ngurusin, nggak mau peduli. Walaupun rasa tentang itu tuh selalu curious. Cuman ya namanya juga kurang pertemanan, kurang referensi ya. Sehingga baru 2017 itu ada satu foto prewedding saya dibeli pada waktu itu sama 500 pixel. Jadi tulisannya 500px.com. Itu teman-teman juga bisa jualan foto di situ. Kalau trafficnya besar atau enggak, sepertinya tidak sebesar Shutterstock dan Getty ya. Jadi Shutterstock, Getty, iStock, Adobe Stock itu tuh kayak 5 besar foto agency dunia gitu. Sedangkan 500 pixel itu lebih kayak artisan ya. Jadi artisan tuh orang-orang yang memang mendedikasikan dirinya untuk dunia fotografi yang ngomongin foto-foto yang idealis lah, ini seperti itu. Singkat cerita, total transaksinya adalah $75 untuk satu download, di mana saya dapat bersih sekitaran berapa ya? 68 atau 69 gitu. Jadi intinya omset itu pada waktu itu mencapai sekitar 1 juta. Nah dari situ saya baru ngerasa kayaknya mesti saya pikirkan tentang bagaimana semua aset-aset digital saya, fotografi itu menjadi sebuah passive income buat masa depan. Karena kan kalau dari dunia yang lain ya, saya kan menulis e-book ya. Dari sejak 2012 itu saya sudah nulis e-book. Waktu itu adalah tentang bagaimana cara liburan ke Singapura secara mandiri. Jadi bukan pakai agent. Jadi saya tuh seneng ngebolang sama istri saya Nina. Makanya saya bikin e-book. Nah, sampai sekarang saya punya 19 e-book. Nah, e-booknya aja sudah menghasilkan uang buat saya sampai sekarang. Nah, saya pikir saya punya ribuan, puluhan ribu bahkan foto-foto yang nganggur di harddisk komputer saya, termasuk yang di handphone. Saya pikir kalau dari 10.000 ada 1.000 aja yang ngasih saya uang setiap hari gitu. Saya pikir kok satu hal yang perlu diperjuangkan. Maka dari itu saya mencari tahu tentang dunia Shutterstock, saya daftar, sign up, tapi nggak pernah upload karena saya nggak ngerti gimana cara uploadnya. Sampai saya ketemu sama seorang inspirator, guru saya juga, namanya Mas Misbahul Munir. Jadi beliau itu fotografer, udah senior banget dan memang sudah earning ribuan dolar dari dunia Shutterstock. Jadi saya berguru sama dia, Mas, bahasa Jawanya ini, Mas iki piye carane ya Mas ben aku ki iso dodolan foto. Terus wis rasa $75 lah, aku mbok $1 lah, 10 sen wis gak apa-apa gitu. Artinya tuh, Mas ini gimana caranya jualan foto, nggak usah $75 per download nggak apa-apa, aku mau $1 boleh, 10 sen boleh, 20 sen boleh, semuanya boleh, yang penting tuh aku dapat income pasif. Nah dari situ saya mulai tuh upload foto-foto saya. Tadinya nggak bikin foto gitu, tadinya cuman nguploadin stok foto saya yang ada. Terus saya pikir
Foto egg waffle mulai diupload, foto saya liburan sama anak istri saya mulai diupload, ditolak banyak banget, ratusan foto. Karena kan pada waktu itu ya saya mulai itu sebenarnya males-malesan juga, karena kan saya makanya tahu kalau teman-teman lagi mulai males itu saya bisa ngerasain gitu. Apalagi teman-teman yang tidak berprofesi sebagai fotografer, jadi wes apalah ini udah lupain aja. Nah, saya aja yang hidup dari kamera aja, saya bisa ngerasa males gitu, karena kapan lakunya nih gitu. Di approve aja udah seneng, cuman buat saya pada waktu itu aku nggak urusan sama approve, aku maunya sold gitu. Jadi terlalu instan pada waktu itu saya. Akhirnya ternyata saya mengalami ribuan penolakan. Jadi mungkin dari 4.200 stok foto saya itu mungkin yang 50% mungkin ditolak kali ya. Jadi sebenarnya saya sudah submit mungkin hampir 6.000 7.000-an gitu, tapi ditolaknya banyak juga gitu. Ya udah akhirnya saya jualin satu-satu. Egg waffle-nya laku pertama kali, alhamdulillah. Jadi seneng teman-teman. Wah ternyata pada waktu itu dapatnya 25 sen. Dapat 25 sen saya syukuri, akhirnya dapat 25 sen, sebulan tuh cuma laku 1. Terus habis itu sebulan laku 2. Bulan ketiga nggak dapat penjualan, 0. Bulan keempat nggak dapat penjualan lagi, waduh. Ngeluh juga sih Rai gitu, ini bisa buat hidup apa enggak gitu. Cuman akhirnya time goes by, saya sekarang sudah 4 tahun. Bisa buat hidup apa enggak ya saat ini belum ya. Cuman saya kan membangun digital asset ya, sama kayak kita berinvestasi itu ya ada yang sukses di tahun pertama, ada yang sukses di tahun keempat. Mungkin saya termasuk yang bodoh, jadi 4 tahun belum bisa hidup dari Shutterstock ya nggak apa-apa. Tapi kita kan sebagai pengusaha itu kan income streamnya harus banyak ya. Saya dapat dari wedding, saya dapat dari portrait, saya dapat dari guest house saya punya 3 guest house, saya dapat dari coffee shop, masih banyak lah. Jadi artinya sebagai hamba Allah itu sebaiknya jangan saya nggak boleh banding-bandingin hidup saya dengan Mas Munir, nggak boleh banding-bandingin saya dengan hidup yang lain. Oh yang lain dengan stok 1.000 sudah dapat misalnya $200 gitu, kok saya stoknya 2.000 kok malah cuma dapat $1 gitu. Nggak bisa, karena rezeki itu kan urusannya beda-beda ya teman-teman. Makanya harus nggak usah pakai falsafah rumput tetangga lebih hijau gitu, karena kan masalahnya rezeki kita beda-beda. Nah dari situ terus saya berkarya. Saya sekarang di tahun 2022 ini udah masuk tahun kelima ya berarti ya. Itu 4.200 stok foto dan sekitar 130-an footage yang alhamdulillah kalau payout itu saya bisa beli saham, saya bisa nabung kripto, saya bisa nyicil buat beli alat-alat fotografi saya, di mana penghasilan itu tadinya nggak ada. Nah sekarang itu saya sangat menikmati. Bahkan saya sekarang berkecimpung ke NFT, jualan foto tentang kopi. Makanya saya punya kedai kopi itu nih. Nah itu kedai kopi saya. Itu saya jualan foto tentang kopi. Jadi saya kalau ngopi saya foto, saya jualin di NFT paras.id. Nah saya ini juga udah saya siap puasa, karena NFT zaman sekarang itu yang laku masih profile picture, dan yang foto kayaknya belum laris, mungkin belum waktunya gitu. Ceritanya seperti itu sih. Jadi saya berharap sih gini, teman-teman yang baru berkecimpung di dunia Shutterstock itu dibikin enjoy. Jadi anggap aja teman-teman kayak main game, misalnya Mobile Legends, ada gamenya main Plant vs Zombie, ada 8pool, ada macam-macam lah ya, game tuh macam-macam kan ya. Cuman game itu hanya digunakan untuk entertaining, kan waktunya sama-sama habis, waktunya sama-sama kita pakai setengah jam, 1 jam, itu waktunya sama-sama habis. Cuman kalau teman-teman suka motret, ikut-ikutan saya jualan foto, ini kayak permainan sebenarnya, kayak game. Cuman ya kalah juga, kalau kalah tuh artinya fotonya ditolak, itu kalah. Kalau misalnya fotonya belum laku ya anggap aja kayak kita main game tapi musuhnya nggak ketemu misalnya gitu. Tapi kalau misalnya musuhnya mati, dalam artian ini kita dapat sold, dapat penjualan sell ya,
itu ini duitnya real. Memang ada batas minimal pencairan yaitu $35. Ya, itu kuncinya dinikmati prosesnya, karena kalau nikmati prosesnya nanti seneng deh. $35 itu kan cuman sekitar 550.000, cuman ya dapatnya dari foto-foto ngasal aja bisa kok. Teman-teman bisa browsing di playlist saya berburu dolar Shutterstock ya. Itu fotonya ada yang foto ngaco-ngaco, ada yang foto sendal jepit, ada yang foto daun, ada yang foto apalah, karena saya bukan tipikal microstock photographer yang benar-benar mengikut tren. Jadi ada tuh namanya trend of the month gitu, misalnya mau Christmas, motretnya tentang Christmas. Nah, saya nggak peduli itu gitu, karena saya itu adalah fotografer yang memang menabung stok apapun sejumlah sebanyak-banyaknya, kalau perlu sampai puluhan juta stok, sehingga saya akan menikmati income-nya itu mungkin nanti 10 tahun. Nah, seperti itu. Jadi mindset saya seperti itu. Nah, kalau teman-teman pengen jadi microstock photographer, saya yakin kok insya Allah teman-teman akan jauh lebih kaya daripada saya, income-nya jauh lebih bagus, terus penjualannya laris. Maka dari itu ya intinya disyukuri. Jadi dulu nggak punya game yang menghasilkan, nah ini gamenya benar-benar menghasilkan uang, disyukuri. Nah, dinikmati aja. Kemarin saya payout dapat $40. Ternyata subscriber saya payout dapat $70 ada yang payout dapat $120, ada yang payout dapat $90. Jadi artinya saya berkali-kali ngomong bahwa saya tuh di sini sharing, sehingga saya tuh bukan orang nomor satu di sini, bukan orang yang terbaik di sini. Saya cuman menceritakan sejarah saya hidup dari fotografi, yang salah satunya adalah Shutterstock. Nah, ada beberapa orang yang mungkin kalau ngomong atau bercerita itu selalu nyeritain sukses-suksesnya aja. Nah, saya nggak begitu. Saya nyeritain susahnya juga, karena ya ini pancen angel. Jadi maksudnya itu butuh perjuangan. Nah, dari situ teman-teman kalau mau belajar bisa download ebook saya, jualan foto dengan Shutterstock dan Shutterstock. Itu link pembeliannya ada di bawah, bisa lewat kredit card, PayPal, searmu lah. Transfer antar bank juga bisa. Jadi dibikin gampang aja. Teman-teman nggak mau beli bukunya, misalnya belum ada rezeki, ya nggak apa-apa, nonton saya ngecepres gini, ini saya setiap hari upload kok. Jadi susahnya saya share, senangnya juga saya share, teknisnya saya share. Cuma bedanya kalau orang yang beli ebook itu kan lebih komprehensif, karena ya udah satu paket ebook kan lebih gampang ya. Jadi gitu teman-teman. Playlistnya namanya Berburu Dolar di Shutterstock. Nah, itu teman-teman masuk, di situ ada 170 video murni tentang Shutterstock. Jadi saya tuh fokus banget di Shutterstock, karena ya sudah nggak mampu. Saya mainan di Getty udah nggak, 3 kali submit ditolak terus. Maksudnya daftar aja nggak bisa. Adobe, Free Pick gitu. Aduh, udahlah, saya udah nggak kuat. Saya mendingan fokus di Shutterstock. Nanti mau cari duit banyak, saya masuk NFT. Nah, saya masih ada motret wedding, motret portrait. Jadi pekerjaan utama saya itu masih motret kek gitu loh. Nah, makanya ada villa, ada guest house, ada coffee shop. Nah, pekerjaan saya utama begitu. Mudah-mudahan teman-teman terinspirasi, terjawab permintaannya kemarin ya, bagaimana cara kesan pertama, bagaimana jalan pertama saya ketemu dengan Shutterstock. Mudah-mudahan begitu menginspirasi ya teman-teman. Subscribe. Kalau ada yang mau tanya, silakan tanya ke DM Instagram boleh, ke email boleh, nanti saya jawab lewat short. Teman-teman juga boleh tanya lewat komentar di YouTube. Nanti saya pilihin komentar-komentarnya, insya Allah saya jadikan konten juga. Jadi begitu, terima kasih sekali lagi. Teman-teman main Jogja, di sini ngopi di cafe saya, Sapulu Coffee, ini di dekat Keraton, 1 kilometer dari Keraton. Nanti kita bisa ngobrol-ngobrol. Gitu ya. Terima kasih sekali lagi dukungannya dari subscriber saya 0, sekarang sudah 21.000 lebih, hampir 22.000. Matur nuwun sekali lagi sudah didukung. Saya Bima Aditya, kita ketemu di video besok pagi.